Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna muhtadiyan laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana wa illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah praktikum audit, serta tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus untuk menjadi uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai, ini adalah pertemuan pertama kita di bulan Ramadan ini. Saya mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan ini mengantarkan kita menuju derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas modul 3 ya. Silakan buka bukunya ya, buku 1 dan buku 2 ya. Kita bahas dulu buku 1 ya, di modul 3 ya, yaitu siklus persediaan, penggunaan dan pembayaran utang usaha. Instruksi awal: baca dan pelajari internal control questionnaire selama 30 menit ya. Jadi saudara silakan pause video ini dan membaca internal control questionnaire-nya selama 30 menit. Silakan. Ya, baik saudara ya. Saya kira saudara telah membaca internal questionnaire ini selama 30 menit ya. Tentu saudara sudah melihat item-item apa saja yang menjadi perhatian dari internal control questionnaire ini. Kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa tujuan dari internal questionnaire itu adalah untuk mengevaluasi ya, apakah pengendalian internal ya terkait akun yang diuji itu baik, sedang, atau buruk. Tentu itu akan berpengaruh nantinya pada audit risk ya yang kita lakukan. Semakin baik internal kontrolnya, maka audit risknya semakin rendah ya. Sebaliknya, semakin buruk internal kontrolnya, maka audit risknya itu juga semakin tinggi ya. Nah, tentu kalau audit risknya tinggi, maka auditor harus meluangkan waktu yang ekstra ya, tambahan waktu untuk memeriksa secara mendalam terkait akun itu ya. Misalnya akun persediaan ini ya. Ketika saudara turun mengaudit, setelah saudara melakukan survei internal kontrolnya, Anda membuat kuesioner, kemudian Anda analisis kuesionernya, dan Anda menemukan bahwa ternyata internal kontrol terkait akun persediaan di perusahaan yang Anda audit itu buruk, jelek, maka saudara mesti meluangkan atau memberikan tambahan waktu ya terhadap pemeriksaan di akun persediaan ini. Tentu itu akan berdampak pada waktu audit ya, dan juga akan berdampak, bisa jadi berdampak pada fee audit kayak gitu. Kita ya, saya rasa saudara sudah membaca ya. Kita lanjutkan saja pembahasan kita pada tujuan audit ya, tujuan audit untuk persediaan ya. Yang pertama ya, tujuan audit persediaan itu untuk memastikan bahwa barangnya itu betul-betul ada pada tanggal neraca laporan keuangan. Nah, jadi kita melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa barangnya ada ya. Dengan cara kita buat perbandingan ya, stock of name namanya. Jadi pada tanggal neraca itu kita minta stock of name barangnya ya. Stock of name barang itu artinya mana perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember. Ketika laporan keuangan itu di closing, atau misalnya di closing laporan keuangannya itu tanggal 30 ya, maka kita minta stock of name per tanggal 30. Nah, kemudian
untuk semakin menguatkan keyakinan kita terhadap persediaan, maka kita buat stok komponen persediaan per tanggal audit ya, untuk membuktikan bahwa apakah jumlah persediaan itu selalu sesuai dengan catatannya. Kemudian kita buat perbandingan antara buku besar persediaan dengan juga kartu persediaan yang ada di gudang, apakah cocok. Kemudian apakah kartu persediaan cocok dengan fisik persediaan. Nah, itu yang harus kita uji ya, periksa. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, tujuan mengaudit persediaan itu adalah semuanya telah dihitung dengan benar ya. Jadi berdasarkan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan yang sesuai standar akuntansi, persediaan itu telah dihitung secara benar ya. Kemudian dengan menggunakan metode perhitungan persediaan ya, salah satu di antara 3 metode yang diakui dalam akuntansi, yaitu metode FIFO, LIFO, dan VEREX. Digunakan salah satunya dan konsisten ya. Konsisten itu artinya tidak berubah-ubah. Misalnya 2 tahun lalu gunakan FIFO, tahun lalu gunakan LIFO, tahun ini gunakan VEREX. Itu tidak boleh seperti itu. Itu harus konsisten. Kalau tuh kebijakan akuntansi berubah, maka pihak manajemen harus bisa menjelaskan alasan mengapa kebijakan akuntansinya itu berubah. Oke, kemudian dinilai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku ya. Jadi perusahaan itu tidak buat perhitungan semaunya dia, tapi ada standar akuntansi yang mesti diikuti ketika membuat penilaian persediaan. Kemudian untuk memastikan bahwa ya memang persediaan yang ada itu semuanya adalah milik perusahaan ya. Ya sampai misalnya ada yang ternyata bukan milik persediaan ya. Nah, bagaimana caranya membuktikan bahwa semua persediaan itu milik perusahaan ya? Kita minta nota pembelian barangnya. Kita periksa nota pembelian barangnya per tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kalau itu terlalu banyak, silakan buat sampling. Sampling saja, misalnya ambil beberapa transaksi bulan 1, beberapa transaksi bulan 2, beberapa transaksi bulan 3, dan seterusnya. Kalau ternyata, khususnya di perusahaan dagang ya, retail, khususnya di perusahaan dagang, itu kan transaksi pembeliannya sangat banyak ya, misalnya. Nah, itu Anda bisa sampling ya. Kalau di manufaktur ya, pada umumnya yang banyak adalah pembelian bahan baku. Nah, itu harus kita sampling. Karena mungkin Anda tidak punya waktu untuk memeriksa semua. Nah, kemudian telah diklasifikasi dengan tepat. Jadi, persediaan itu telah diklasifikasi dengan tepat ya. Misalnya kalau di manufaktur, itu bahan bakunya dicatat sendiri, bahan dalam proses barang dalam proses dicatat sendiri, bahan penolong atau spare part dicatat sendiri, barang jadi dicatat sendiri ya. Jangan digabungkan misalnya antara bahan baku, pencatatannya disatukan dengan barang dalam proses, disatukan dengan barang jadi ya. Nah, itu mesti ada klasifikasi yang jelas ya. Kemudian jadi tujuan kita ngaudit itu untuk memastikan itu. Kemudian sudah dicatat yang pisah pembelian dan penjualan pada akhir tahun. Nah, ini kan pada umumnya perusahaan itu punya kebijakan per tanggal berapa transaksi penjualan pembelian itu diakui di tahun depan. Ya, itu punya kebijakan seperti itu. Karena pada saat tanggal itu sudah masuk proses penyusunan laporan keuangan sehingga tidak bisa lagi diganggu dengan transaksi. Ya, misalnya kalau tanggal neraca itu 31 Desember, maka pada umumnya di cut off itu 5 hari sebelumnya. Jadi saya tanggal 26 ya atau tanggal 25 sudah di cut off ya. Artinya di cut off itu pada saat tanggal 26 itu kalau ada transaksi penjualan atau pembelian itu diakuinya nanti tahun depan ya. Nanti dicatat di pengakuannya tahun depan. Kenapa? Karena tanggal 26 itu sudah masuk proses penyusunan ya, perampungan laporan keuangannya, sehingga kalau ada lagi transaksi yang baru itu akan menambah waktu lagi ya, seperti itu. Tapi itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Ada kebijakan perusahaan yang 2 hari sebelumnya, ada yang 3 hari sebelumnya, bahkan ada yang 10 hari sebelumnya. Nah, kemudian rincian persediaan pada kartu persediaan dengan buku besar. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal bahwa untuk memastikan barangnya ada dan memastikan bahwa itu kartu persediaan itu sudah sesuai dengan buku besar ya. Jadi jangan sampai buku besarnya ada transaksi penjualan, pembelian, banyak item, ternyata di kartu persediaannya itu
tidak ada ya atau tidak tercatat ya. Itu harus sesuai. Kemudian barang yang dijaminkan tidak dilaporkan dengan benar ya. Jadi jika ada persediaan yang menjadi barang jaminan ya, itu mesti dilaporkan, itu sudah harus dilaporkan dengan benar ya, seperti itu. Kemudian tujuan audit beban pokok penjualan ya. Ketepatan penetapan laba bruto tergantung pada tepat dan konsistennya penetapan beban pokok penjualan serta penilaian persediaan dan harga jual yang tepat ya. Nah, tentu kan kalau kita menghitung laba ya, pertama-tama penjualan kotor itu atau pendapatan kotor itu dikurangi dulu dengan HPP-nya ya untuk mendapatkan penjualan bersih atau laba bruto atau laba kotor ya. Jadi sebelum kita menghitung biaya operasional, kita kurangkan dulu dengan harga pokok penjualan ya. Untuk kelihatan berapa sebenarnya penjualan bersihnya ya, pendapatan bersihnya. Harga pokok penjualan itu adalah jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau menciptakan produk atau membuat produk yang dijual. Okay. Jumlah nilai yang dikeluarkan. Ya misalnya Anda perusahaan dagang ya. Anda jual beli misalnya baju ya. Nah, maka ini mas HPP itu berapa uang yang Anda keluarkan untuk mendatangkan baju itu ya. Termasuk harga baju itu, termasuk ongkos kirim baju itu ya, termasuk PPN dari baju itu ya, dan lain sebagainya. Nah, berapa itu disebut dengan HPP. Kayak gitu itu dikurangkan dulu. Nah, ketepatan ya, perhitungan laba bruto itu sangat tergantung pada konsistennya penetapan beban pokok penjualan dan penilaian persediaan, sehingga tujuan audit adalah untuk memastikan bahwa bagian akuntansi itu telah menghitung harga pokok itu dan penilaian persediaan itu dengan tepat ya, dengan tepat ya. Jangan sampai misalnya ternyata ada biaya perolehan yang tidak dimasukkan ya. Misalnya dia beli baju sekian packs dengan harga sekian, ternyata ada biaya tambahan ya, seperti apa namanya, biaya loading barang ya, biaya loading barang tidak dicatat biaya loadingnya, sehingga penetapan harga pokoknya lebih rendah ketimbang biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Nah, karena itu harus hati-hati dalam menetapkan HPP. Begitupun dengan manufaktur ya, begitupun dengan industri. Ketika Anda ngaudit di perusahaan industri manufaktur ya, Anda harus memastikan bahwa bagian akuntansi telah menghitung harga pokok harga pokok produksi itu dengan tepat dan benar ya. Karena itu di industri manufaktur itu lebih rumit perhitungan HPP-nya ketimbang di perusahaan dagang ya. Karena di manufaktur itu melibatkan banyak komponen jenis ya. Banyak komponen jenis persediaan. Ya, makanya di penetapan HPP di perusahaan manufaktur itu ada mata kuliahnya sendiri, disebut dengan cost accounting atau akuntansi biaya. Oke, lanjut. Nah, perhitungan laba rugi yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok telah dilakukan dengan layak pada dasarnya sesuai dengan prinsip penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait. Oke, ini jelas ya, jelas sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Pokoknya harga pokok dalam perumahan harus dengan sifat harga pokok itu sendiri, misalkan program manfaat dan digunakan klasifikasi yang tepat. Oke, ini yang saya jelaskan juga tadi. Bahwa ketika menetapkan harga pokok ya, kalau dia perusahaan dagang, maka cara menetapkannya itu tadi. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau mendatangkan barang itu. Kemudian kalau di industri manufaktur, maka HPP dihitung dari berapa nilai yang dikeluarkan untuk menciptakan atau membuat produk itu ya. Itu ya perbedaannya. Kemudian pengeluaran barang terjual berdasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan bukti yang cukup atau benar. Oke, ini penting juga ya. Bahwa tujuan dari audit itu memastikan ada bahwa barang yang keluar ya, atau barang yang terjual itu, barang yang dikeluar dari gudang itu telah sesuai atau berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang. Ya. Nah, ini penting Anda pastikan, jangan sampai misalnya bagian penjaga gudang
bisa mengeluarkan barang seenak perutnya. Ya, makanya kita tanya pada saat pemeriksaan internal kontrol, siapa yang berwenang untuk mengeluarkan barang dari gudang? Ya, siapa yang berwenang? Kayak gitu. Untuk meng-approve barang itu diambil dari gudang, ya, siapa? Gitu. Kalau ternyata bagian penjaga gudangnya itu bisa, wah itu berarti sangat lemah internal kontrolnya, ya, sangat lemah. Tapi kalau ya, barang itu keluar mesti approval dari manajer produksi misalnya, ya, kalau di manufaktur, atau manajer penjualan di perusahaan dagang. Nah, itu berarti kontrol terhadap persediaan itu bagus, ya, bagus. Sehingga ketika ada misalnya apa namanya persediaan yang hilang, ya, maka jelas siapa yang harus bertanggung jawab di situ, ya, kayak gitu. Nah, semua beban pokok telah dibukukan dengan lengkap serta dalam pisah batas pada periode bersangkutan. Ini jelas, ya. Dan tujuan audit, kewajiban atau utang, ya, semua kewajiban pertanggung rakyat telah dinyatakan dengan benar dan lengkap. Jadi semua jenis utang itu telah dicatat dengan benar, ya, dan lengkap, ya. Jangan sampai ada utang yang tidak dicatat, ya, atau jangan sampai utangnya 1 juta ditulisnya 2 juta, ya. Itu harus dipastikan itu. Kemudian utang tercantum adalah utang perusahaan, ini real, ya, ini real. Dan ini problem yang paling sering dihadapi oleh jenis usaha kecil, ya, mikro, kecil, menengah atau UMKM. Ini problem utama yang selalu dihadapi oleh usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Problemnya apa? Bahwa di perusahaan yang UMKM itu pemiliknya tidak bisa membedakan mana utangnya, mana utang perusahaan. Jadi utang pribadinya dibayarkan oleh perusahaan dan diakui oleh perusahaan, padahal itu utang pribadinya. Misalnya dia beli mobil, ya, dia beli mobil untuk dirinya sendiri, ya, untuk dia pakai, tapi dibebankan ke perusahaan, ya, karena kan dia merasa, wah ini kan perusahaan saya, saya punya uangnya, uang saya, sehingga saya bisa, ya, terserah saya. Nah itu problem besar. Nah, kalau seperti itu ya kita berhenti mengaudit saja, ya. Kalau sudah seperti itu, kita sebenarnya hentikan audit saya dan pulang, ya. Kalau gitu. Nah, jadi tujuan audit itu tercantum dalam utang perusahaan, ya, karena prinsip akuntansi itu adalah apa istilahnya kalau Anda belajar teori akuntansi itu prinsipnya adalah entity, ya, konsep entitas, ya. Konsep entitas. Apa bunyinya itu konsep entitas? Bahwa perusahaan itu adalah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Itu disebut perusahaan. Jadi dia entitas yang berdiri sendiri, dikelola oleh manajemen, ya. Nah, manajemen itu bisa pemiliknya, bisa profesional, ya. Itu kalau manajemen. Nah, tapi antara harta perusahaan dengan harta pemilik, ya, itu harus ada pisah batas. Mana harta perusahaan dan mana harta pemilik, ya. Nah, itu prinsip akuntansi seperti itu, ya. Nah, dan sehingga ini biasa dijelaskan ke pemilik usaha, ya, meskipun dia tidak masuk di akalnya, ya, kok bisa? Ini kan perusahaan saya, lah kok saya harus pisahkan dengan harta saya. Nah, itu dia masalahnya. Ya. Atau problemnya juga sering perusahaan minjam uang di bank, yang punya usaha minjam uang di bank, tapi yang dia jaminkan aset perusahaan. Sehingga ketika dia gagal bayar, yang ditarik adalah aset perusahaan. Nah, ini tentu juga problem, ya. Kemudian pisah batas laporan tepat, oke. Diklasifikasi yang tepat, ya. Jadi setiap jenis utang itu harus ditulis, ya. Utang ini, utang ini, utang ini, ya. Jangan digabung-gabung, nih. Kemudian dijelaskan secukupnya mengenai, kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita harus dijelaskan. Pertama, jaminannya, ya. Kalau Anda berutang, jaminannya apa? Kalau Anda utang di bank, Anda jaminkan apa? Gitu. Kewajiban gantung dan bersyarat, ya. Misalnya Anda punya utang pajak, ya.
atau ada komitmen penggantian kerusakan ya. Nah, itu kan utang juga. Nah, itu harus dijelaskan bahwa utang ini merupakan kondisi seperti ini. Jadi dia bukan utang usaha ya. Dia bukan jenis utang usaha. Kemudian kewajiban yang besar dan uh, perjanjian yang penting sebuah pemeliharaan tetap ya. Ini harus dijelaskan kalau ada. Kemudian kewajiban besar yang tidak lazim yang timbul setelah tangan neraca dan hal penting lain. Nah, kemudian audit compliance ya, kepatutan ya. Setelah Anda mengevaluasi internal control ya, Anda kemudian melakukan uji kepatutan. Ya, apakah misalnya manajemen itu patuh terhadap SOP atau standar pengendalian internal yang ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Nah, untuk melakukan uji ketaatan terhadap persediaan dan utang, maka Anda memerlukan pemeriksaan secara sampel, bukti pemeriksaan seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang ya. Silakan diuji. Kemudian sampel bukti utang usaha diambil dari bukti pengeluaran bank. Oke, instruksi ya, silakan Anda kerjakan, pelajari hasil pemeriksaan fisik persediaan pada buku 1. Pelajari hasil pemeriksaan fisik persediaan pada buku 1 modul 3. Ini instruksinya. Oke, tugasnya ada 2. Kerjakan tugas pada buku 1 modul 3. Lengkapi kertas kerja audit pada buku 2 modul 2. Oke ya. Oke, sekira itu ya. Sekian wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.